Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Fareza dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301016 dengan mata kuliah workshop pemrograman mobile. Oke, jadi di pertemuan 13 kali ini kita membuat fitur API untuk menampilkan informasi cuaca saat ini ya, tepatnya di Pekanbaru. Terus juga kita akan menambahkan buatlah menu baru. Silahkan tentukan saya akan letak di mana, dan juga menampilkan sekumpulan data beserta gambar secara grid ya, dan dari public API seperti album ya. Nah, kita masuk langsung aja ke untuk studionya. Nah, yang pertama itu kita membuat package baru ya, ada API, ada model, dan juga ada adapter lainnya. Nah, jadi di API client ini dia berfungsi untuk menghubungkan lah aplikasi dengan eksternal gitu. Jadi dia bisa mengambil apa namanya dari link yang kita tentukan ini, yang kita pasangkan. Nah, jadi dia uh, menyediakan foto API ini agar dapat dipanggil dari bagian aplikasi lain gitu. Dan terus juga ada foto API service. Nah, ini untuk dia menggunakan anotasi getlist ya. Di sini yang dimana artinya itu to request data dari si endpoint. Dan juga list foto model ini mana ada listnya tuh, list foto model ini dia untuk memanggil data yang berisi URL dan keterangan. Terus juga lanjut kita ke weather API client. Nah, weather API client ini digunakan untuk menghubungkan ya si aplikasi dengan API cuaca. Nah, di sini saya kan memakai linknya itu base URL itu API Open Weather Map. Nah, ini nih yang dimana link ini nih yang akan menghubungkan nanti si aplikasi kita dengan si API cuaca. Nah, tepatnya kita mengambil cuaca itu kan di Pekanbaru. Nah, nantinya itu juga dia akan menampilkan foto jikalau hujan, jikalau salju mungkin di Pekanbaru kan. Nah, terus dia kelas ini dia saya searching penjelasannya itu dia menggunakan retrofit dengan JSON Converter Factory, yang dimana untuk mengambil dan mengkonversi data JSON dari server ke objek Kotlin. Nah, kita lanjut. Di sini ada ke Weather API Service ya, masih di package API. Nah, di sini dia untuk interface ya, interface yang mendefinisikan endpoint ya, endpoint API untuk mengambil data cuaca dari Open Weather Map. Di sini dia akan mendeklarasikan nih data 2.5 weather untuk mendapatkan cuaca terkini. Nah, jadi di sini nih Q ini sebagai kota kita atau Pekanbaru ya. Terus juga FID ini sebagai API key, dan juga unit sebagai satuan suhu. Nah, jadi isinya seperti ini saja dari Weather API Service. Nah, sekarang kita ke penjelasan singkat ke foto model. Di sini saya membuat package baru, yaitu package model ya, yang dimana ini adalah data class yang digunakan untuk mempresentasikan data foto di aplikasi kita nanti gitu. Jadi yang ini nih kegunaannya cuman untuk mempresentasikan data yang ada pada aplikasi kita nanti. Nah, terus di sini ada weather response. Ini nih sih sebenarnya buat ya seperti lah, ini data class, file name nama kota, di sini info suhu, deskripsi cuaca, suhu saat ini, kelembapan, deskripsi cuaca, cerah hujan dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih dia sama halnya dengan data class. Dan juga kita lanjut ke saya di sini menambahkan fragment album ya. Karena kita nantinya akan membuka album lah gitu. Nah, ini nih dia berbeda dengan cuaca. Yang ini sama dengan studi kasus saya, yaitu expense tracker. Nah, ini dia fragmen ya, digunakan untuk menampilkan lah sekumpulan foto yang bertema expense tracker dalam bentuk grid menggunakan recycle view. Nah, jadi ini nanti
setelah kita ngeklik si buttonnya itu nanti dia akan keluar seperti album. Nah, buttonnya itu saya namakan nanti dengan buka album ya. Nah, jika nanti button itu diklik, maka dia akan menampilkan lah. Contoh saya kasih gambaran itu buku catatan dengan tulisan tangan, maka dia akan mengeluarkan gambar yang kayak gitu. Nah, terus juga ini link URL yang berdasarkan saya ambil di apa namanya, di link image pixel. Nah ini nih untuk link lah beberapa yang bisa kita gunakan nantinya, dan juga terus dia menggunakan foto adapter juga di sini ya, untuk yang berisi URL, gambaran, judul terkait fitur keuangan. Nah juga mungkin itu saja dari fragmen album ya, kurang lebih sama dengan fragmen-fragmen sebelumnya, cuma sedikit ada penambahan-penambahan aja. Terus kita ke home ya. Nah, di fragmen home ini, bentar. Aduh, mana nih? Nah, di fragmen home ini, oh ya, karena saya meletakkan si cuaca tadi itu ke fragmen home ya, karena di dashboard lah lebih tepatnya tuh. Ntar saya mau lihat layoutnya. Nah, jadi saya sedikit penambahan di fragmen home ini. Fragmen home ini saya mulai berarti dari ini kan button-button yang kita activity sebelumnya ya. Nah, di sini saya menambahkan ada button to album ya, binding button to album, yang dimana nanti namanya itu buka album ya. Nah, juga ini yang berfungsi untuk menampilkan album kita tadi yang kita pasang foto-foto tadi. Nah, terus kita lanjut ke binding button refresh. Nah, binding button refresh ini dia fungsinya itu untuk merefresh lah. Jadi ketika cuaca kita tampil, kota kita tampil, dia akan jika kita klik tuh jikalau ada perubahan secara real time, yang dimana semisal suhu itu 28,1 atau berapa derajat gitu, semisalnya ada perubahan secara real time, maka ketika kita ngeklik si button refresh, maka dia akan mengubah secara real time. Nah, terus juga di sini ada load data, yaitu dengan load weather ya. Nah, di sini private fund load weathernya ini yang berguna untuk si API-nya tadi, yang dimana kita kan memasukkan city itu bukan baru ya, jadi dia mengambil data dari link API-nya itu di kota Pekanbaru. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, dia akan menampilkan cuaca di Pekanbaru, terus dengan memasukkan satuan Celsius ya, dan itu semuanya berasal dari si API tadi. Nah, dia kalau misalnya dia gagal mengambil, dia akan menampilkan teks lah, gagal mengambil data cuaca. Nah, di sini saya menambahkan icon ya, beberapa icon ya. Kalau semisalnya dia itu hujan, maka dia akan menampilkan hujan, ikon-ikon gitu. Terus ada storm petir, salju, dan juga berangin gitu. Nah, ini sedikit penambahan. Nah, di sini ada load foto ya. Di load foto yang gimana kalau semisalnya nih, saya nggak tahu juga, belum ada saya tes ya. Jadi yang dimana ini kalau ketika kita run nantinya itu, kalau misalnya sekarang itu lagi cerah, maka dia akan menampilkan kondisinya itu cerah gitu. Maksudnya itu nantilah kita lihat kan di ketika kita sudah run. Nah, saya di sini memakai span count-nya 2 aja untuk menampilkan 2 fotonya saja. Nah, mungkin segini aja dari fragment home. Kita lanjut ke layoutnya. Nah, di layoutnya itu uh, saya nggak banyak melakukan perubahan, otomatis yang paling besar itu di fragment home ya. Nah, di fragment home ini kita cek dulu layoutnya. Nah, ntar ya, loading. Rapi rambut nih. Nah, di fragment home ini dia sama ini button-button yang sebelumnya, dan juga saya di sini ada menambahkan button buka album. Nah, ini dia yang kita tambahkan tadi, dan juga ada item foto ya, untuk menambahkan foto-foto lah. Terus juga
Di sini ada penambahan ya untuk masuk ke Glide Glide versi Glide gitu saya kurang ngerti juga. Oke, mungkin saya rasa cukup. Kita run dulu aja aplikasinya. Oh, karena saya sudah run tadi, jadi kita buka langsung aplikasinya saja. Oke, kita besarkan dulu. Jelek dong kayak gini, jelek dong, jelek dong. Gimana balikinnya? Nah, jadi seperti ini. Tolong lagi aja. Nah, ini aplikasinya. Expense Tracker. Nah, selamat datang. Ya, seperti biasa ini yang pesan-pesan selamat welcome text ya. Nah, kita login dulu. Gmail.com. Oke, setelah kita login, nah kita sudah login nih. Nah, ini dia akan loading dulu seperti biasa. Oh, saya lupa mengganti warna buttonnya. Sorry. Nah, sekarang itu cuaca di Pekanbaru itu berdasarkan public API yang kita masukkan tadi itu sekitar 29,18 derajat ya, yang dimana itu berawan. Nah, jadi dia akan menampilkan gambar ya atau kayak referensi gitu kalau lagi berawan. Nah, saya juga nggak tahu nih ketika hujan maka dia akan mengubah si statusnya ini sebagai rain dan juga saya rasa ini gambarnya bakal berubah menjadi hujan. Nah, terus sebenarnya nggak banyak penambahan di sini. Selanjutnya ini kita refresh saja, refresh. Nah, ini refresh ini dia ketika ada perubahan suhu secara real time maka dia akan merefresh secara real time juga. Mungkin seperti itu. Kalau saya salah, ya udah maafkan. Nah, di sini albumnya tadi yang dimana bertujuan untuk sama dengan studi kasus kita yaitu Express Tracker ya. Nah, ini saya kurang tahu juga. Saya cari gambarnya itu saya udah ngubah tapi dia tidak terubah gitu. Nah, di sini ada grafik tabungan. Harusnya di sini isi gambarnya itu isi yang sesuai lah nih. Pencatatan utang, pengeluaran harian, rencana keuangan, investasi kecil. Nah, mungkin seperti itu aja. Nah, untuk fungsi selainnya aman, tidak ada yang berubah, cuma ada penambahan saja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.